Hai good people. Kita lagi siap-siap mau bukber. Sekarang jam 6.48 PM. Untuk bukbernya kita reservasi jam 8 malam. Kita mau bukber sama temen yang udah lama tinggal di Singapura. Kita bukber kemana? Jadi bukbernya itu di rumah makan Indonesia yang ada di Singapura. Itu lokasinya dekat Sultan Masjid Sultan. Jadi rumah makannya itu namanya rumah makan Taliwang, restoran Taliwang. Jadi dia punya menu dari masakan Indonesia khas Indonesia Timur, Nusa Tenggara atau juga Lombok. Jadi saya sudah siap mau pesan ayam bakar Taliwang. Saya nanti mau pesen bebek cabai hijau. Jangan lupa saya juga akan pesan sambelnya. Oke, sebelum kita pergi jangan lupa di sini itu kita tuh harus bawa token Trace Together. Nah, bentuknya kayak gini. Untuk token Trace Together-nya ini setiap orang punya di Singapura, jadi mereka tinggal ambil ke community center terdekat. Alatnya pas ambil itu juga gratis dari pemerintah Singapura. Tujuannya adalah ketika kita mau masuk ke tempat mana aja tuh kita harus nge-tap ya Bang ya? Iya, jadi harus nge-tap, kemudian data kita langsung kecatat bahwa kita itu masuk ke lokasi-lokasi tertentu. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan tracing selama ada COVID ini. Jadi belakangan tuh juga ada kasus meningkat ya Bang ya? Ada kasus meningkat, jadi agak lumayan naik di sini di Singapura. Jadi pemerintah itu akan nge-blast informasi kemana aja orang-orang yang kena COVID tadi sempat berkunjung. Nah, kemudian tempat-tempat itu akan ditutup biasanya 2 hari untuk disterilisasi. Kita lagi di halte, lagi nungguin bis pakai bis nomor 32. Katanya sih 8 menit lagi. Ya biasanya kalau kita mau nunggu kelihatan di sini ya bisnya datang berapa menit lagi. Iya. Saya ada aplikasinya, dari aplikasinya dia ngecek GPS location di halte sini. Di halte sini itu berapa menit lagi langsung ketahuan. Biasanya cukup akurat lah, paling beda sekitar 1 atau 2 menit perbedaannya. Di rumah makan ayam Taliwang. Lokasinya di mana lokasinya? Gajah Street. Oh ya, di Bugis. Di daerah Bugis. Jadi kita tadi lewat Masjid Sultan ya. Iya. Ini kawan-kawan orang Indonesia yang sudah lama di Singapura. Ini Mas Erik. Ini mbaknya Mbak Rara. Oh, adiknya ada Enzo. Oh. Jadi kamu pesan apa tadi? Ini tadi pesan bebek sambal cabai hijau. Iya. Terus ini apa ya tadi? Plecing kangkung. Apa lagi? Terus ini ada ayam Bakar golek. Oke. Terus ini Ayam ayam bakar bakar taliwang. taliwang. Ini tahu tempe. Ada ini sama apa ya? Sup daging. Sup daging. Daging. Angel very like it. Oke, kita makan dulu. Sekarang kita ada special guest nih, baju abu-abu jangan lepas gitu. Ini sekarang nih samping saya ini Mas Erik ini, dia di sini sudah hampir 10 tahun di Singapura. Kalau saya sih belum ada, saya mungkin 3 tahun sekitar itu. Pengalamannya di Singapura udah banyak, dari ujung utara ujung timur dia sudah tahu semua. Kalau saya tanya di mana jalan Singapura dia tepat sampai belokan kanan kirinya tahu. Saya begitu ya. Halo Mas Erik. Halo. Hari ini. Baik, udah kenyang nih habis makan. Oh jadi dia habis makan. Pesan setengah ayam itu habis semua. Hebat. Jadi sudah berapa lama di 10 tahun. 10 tahun. Oh dulu waktu dia pertama kali datang ke Singapura, dulu
apa proses sekolah atau? Enggak, sekolahnya tetap di Indonesia, cuman ya pengen merantau aja sih ke negeri orang. Oh, jadi Pengen merantau. Udah pengen bosan merantau. sama Indonesia. Oh, sudah bosan sama Indonesia, ingin merantau ke negeri orang, tapi sekarang makan makanan Indonesia. Ya betul. Siap. Jadi dulu datang pengen merantau terus kerja itu ya, apply kerja ya. Oh, jadi sudah datang ke Singapura apply kerja atau sebelumnya dari Indonesia apply kerja? Apply kerjanya dari Indonesia. Oh, Karena kebetulan teman saya di dengarkan good people. kebetulan teman saya di Singapura tuh banyak. Jadi channel saya di Singapura banyak. Makanya itu kalau misalnya saya butuh apa-apa, saya biasanya langsung kontak teman saya. Ada lowongan nggak? Ada lowongan. Oke, ada lowongan. Nah, begitu ada lowongan langsung saya apply juga. Nah, kebetulan langsung dapat. Iya. Berarti proses interviewnya online? Proses interviewnya ada 2 kali ya. Yang pertama itu online interview. Oh, online. Nah, jadi untuk yang kedua baru saya di-invite ke Singapura. Oh, Setelah itu ya udah langsung interview sama mereka. habis itu tidak boleh kembali lagi. Setelah itu balik lagi ke Indonesia. Balik lagi. Oh, Tapi sebelum balik saya sudah langsung disodorin surat kontrak. oh, sudah disodorin surat kontrak begitu Jadi sama. dalam satu waktu habis interview langsung tanda tangan. Interview surat Pakai kontrak lama. tanda tangan, kembali terus langsung datang ke Singapura ya. Bagus. Kerja di Singapura sama di Indonesia itu beda. Beda banget. Beda ya? Beda banget. Tapi tergantung juga ya sama company-nya ya. Company-nya ya. Soalnya dulu waktu di Indonesia company di mana tempat saya kerja itu kayaknya culture-nya agak beda. Oh, culture-nya Jadi beda. lebih apa ya? Lebih ketat aja gitu. Lebih ketat ya? Dari segi peraturan lebih kaku Oh, dan lebih mereka itu mengapresiasi masalah waktu masalah waktu. daripada hasil. Daripada hasil. Nah, sedangkan saya di sini sedangkan culture-nya beda, Culture beda. karena MNC ini juga beda. Oh, Maksudnya headquarter-nya juga beda, jadi culture yang di-apply juga beda. Oh. Nah, kalau yang sekarang lebih ke hasil daripada waktu. hasil daripada waktu. Jadi lebih efisien dan lebih efektif juga masalah kerja. Informasi penting good people. Terus kan udah lama di Singapura. Makanan Singapura itu enak gak sih? Enak. Enak ya? Masa? Dibandingkan Apalagi kalau bandingin Indonesia, jauh beda lah. Jauh beda Indonesia ya? lebih top. Oh iya, betul. Terus saya mau tahu dong makanan Singapura itu yang paling enak itu apa ya? Gitu supaya orang Indonesia tuh tahu kalau ke Singapura pengen makan ini loh gitu. Kalau saya sih lebih suka chili crab. Chili crab. Sebenarnya makanannya banyak ya. Ada apa namanya? Ada chicken rice. Chicken rice. Chicken rice. Ingat sih. Ada laksa, Ada laksa. Good people. chili crab. Ada bakute tapi nggak bisa saya makan karena babi. Oh, bakute yang sup itu, sup Yang tulang babi. Oh, itu bakute. Jadi bagi yang memang kalau orang Indonesia yang bisa makan, nggak apa-apa makan, coba aja. Itu enak gak ya? Katanya orang-orang sih enak. Katanya orang-orang enak ya? Ya kalau yang suka, yang bisa makan silakan. Kalau yang enggak, diganti saja sama 3 sapi gitu ya. Emang bisa? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Bakute itu selalu babi. Oh, selalu babi ya? Oh, selalu Oh, ya. Tapi masih ada chicken rice, masih ada chicken yang rice, chili crab gitu ya. ada laksa. Ada laksa yang bisa dicoba yang rasanya juga nggak kalah sama seperti bakute. Saya seolah-olah pernah makan bakute. Saya belum pernah, saya nggak tahu rasanya. Kalau weekend itu enaknya ngapain ya? Jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan aja ya? Jalan-jalan aja. Ya tergantung orang ya. Kalau misalnya orang pengen ke kota buat shopping, ya tinggal di Orchard. Oh, di Orchard. Bagi yang suka shopping bisa di Orchard. Orchard aja udah. Kalau Mas Erik suka Orchard? Enggak. Oh, kalau Mbak Nara suka Orchard? Enggak juga. Oh. Selamat gitu. Sukanya lebih ke nature kalau kita. Jadi suka agak nature. menjauh dari kota, jadi melipir ke pinggiran Singapura. Oh, melipir ke pinggiran Singapura ada ya? Banyak, taman-taman, terus pantai gitu banyak. Oh. Mau ke gunung juga ada, ke Bukit Timah. Oh gitu. Oh, saya baru tahu. Kalau di dalam Singapurnya itu atau harus nyebrang dulu? Dalam Singapura nggak perlu nyebrang, di dalam Singapurnya aja banyak. Bahkan deket kota pun banyak. Oh. Taman-taman yang bisa kita nikmati itu banyak banget. Oh iya, jadi bagi para good people yang punya pikiran Singapura itu kota semua, itu berarti nggak semuanya benar ya? Itu ada beberapa yang nature juga banyak di Singapura gitu. Iya kan, Singapura juga dikenal sebagai City of Garden katanya. City of Garden. Karena banyak banget di sini taman, garden itu banyak banget. Gak Oh. cuman di suburbnya, tapi di
Bahkan pusat kotanya pun banyak. Pusat kota banyak. Yang namanya taman. Oh iya, begitu good people. Ini saya ketahuan saya tidak punya banyak pengetahuan tentang Singapura ya. Mohon maaf good people. Enggak. Mas Erik kalau nyebut kopi susu udah sesuai dengan yang guideline di Singapura nggak? Iyalah, jadi tagline-nya kayak gitu. Misalnya Oh, iya. kalau mau nyebut apa nih kayak misalnya teh gitu ya, teh manis kalau kita di Indonesia itu kayak teh manis itu di sini ya TO ice. TO. TO. TO Peng. TO ice. TO Es teh. Es teh. TO peng. TO Peng. Ya. TO peng. Betul. Tapi kadang-kadang TO ice aja udah tahu. Oh, TO Ice. Tapi kurang Singlish banget. Kurang Kalau mau Singlish. Singlish itu TO peng. TO Peng. Oh, iya. Betul. Kopi juga kayak gitu. Misalnya kalau mau kopi aja Ya. nggak pakai susu, ya kopi O. Kopi O. Tapi kalau mau pakai susu, by default ya udah kopi aja udah pakai susu. Wah. Teh juga pakai by default pakai susu. Iya, Udah jadi lulus ya jadi orang Singapura ya. harus diingat-ingat. Ya. Ya cuman itu aja sih sebenarnya masih ada detail-detailnya kayak misalnya TO kosong, KBO kosong, terus Shudai dan segala macam itu banyak banget detail-detailnya. Cuman ya kadang-kadang karena males gitu ya kalau nyebutin detail ya udah TO aja atau KBO udah. Terima kasih Mas R. Sama-sama. Ada pesan-pesan nggak buat good people? Apa ya? Good people. Pesan apa? Zaman masalah COVID begini, good people kan suka nonton YouTube nih. Jadi pesan jangan lupa di like Oh iya, Iya. jangan lupa di like ya video ini sama subscribe juga Subscribe. channelnya. Iya. Pokoknya kayaknya video ini khusus untuk meliput apapun yang ada di Singapura, Iya, betul. yang lagi happening di Singapura. Betul. Dan kayak misalnya hack-hack apa aja yang bisa kita lakukan selama di Singapura. Ya nggak Betul, sih? setuju. Yang mungkin kalian masih belum ada waktu lah, ada chance, ada opportunity untuk datang ke Singapura. Tapi paling enggak nanti kalau misalnya udah pandemi udah selesai, kalau mau liburan ke Singapura atau pengen menetap atau merantau di sini, ya paling enggak lihat channel ini bakal berguna banget lah buat kalian nanti ke depannya. Siap. Terima kasih good people. Bye. Yo, bye. Hai good people, kita udah selesai makannya. Sekarang mau interview Rara. Rara teman kita udah berapa tahun Rara di sini Rara? Mau 4 kali ya? Mau 4 tahun. Terus gimana rasanya pertama kali datang ke Singapura terus pas COVID lagi? Rasa lebih aman nggak sih? Sebenarnya nyampe sini sih sebelum COVID ya, kayaknya masih tahunan sebelum COVID, tapi ngerasa sepi sih. Soalnya pindah ke sini, nggak punya temen, nggak punya tempat kantor, jadi ya ngerasa sepi sih. Apalagi suami pulangnya malam-malam. Oh ya, curhat gitu ya. kan. Jadi ya sepi, sedih. Jadi Rara ini pas saya masih di Jakarta dia ngasih banyak info soal Singapura dan dia yang banyak bantuin saya ketika di Singapura juga. Jadi info-info untuk belanja ataupun yang lainnya dapatnya dari Rara ini, informan. Terus gimana udah mulai betah di Singapura? Udah. Mungkin karena udah kebangun circle-nya ya, meskipun nggak banyak temen, tapi kayaknya makin tua emang circle-nya nggak makin banyak ya. Terus habis itu ada si kecil juga yang jadi hiburan sehari-hari. Jadi udah oke. Belum I can call home, tapi it's better now. Oke, yang paling kan udah punya baby ya sekarang ya. Yang paling mahal dari biaya anak itu apa sekarang? Sekolah. Sekolahnya. Daycare. Boleh tahu nggak berapa? Sekarang Enzo umurnya berapa? Sekarang Enzo itu umurnya 2,5, jadi dia itu udah masuk nursery one. Nursery one itu dia $800. Itu untuk foreigner ya? Untuk foreigner. Oke, 800 ya. Ya, itu udah penting dulu waktu dia pertama kali masuk daycare, dia umurnya 8 bulan itu $1,400 per bulan. Jadi itu ya, untuk di Singapura itu paling mahal ketika kita punya baby adalah daycare-nya. Tapi makin gede makin murah ya. Makin gede makin murah. Harusnya nanti kalau udah mulai primary school, secondary school juga makin murah. Makin murah. Oke, makasih Rara. Sama-sama. Informatif sekali, mudah-mudahan berguna ya buat teman-teman yang berencana pindah ke Singapura. Ya sekarang kita sudah sampai di rumah, tadi habis pulang dari restoran. Kemudian kita bisa review nih harga-harga menunya berapa. Ini untuk harga-harga makanan di salah satu restoran. Tadi kita makan di restoran Taliwang.
Iya. Ini untuk berlima, dewasanya 4 dan anak kecilnya 1. Untuk ukuran di Singapura, resto ini reasonable price-nya, jadi nggak yang mahal gitu, nggak. Terus kita juga happy ya makan masakan Indonesia hari ini, ngobrol banyak sama temen dekat kami yang ada di Singapura, karena biasanya tuh kalau kami butuh info apa, tanyanya ke mereka yang memang sudah jauh lebih lama tinggal di sini. Oke, gitu aja teman-teman cerita dari kami untuk kali ini, bukber sekaligus cerita-cerita ya tentang kehidupan di Singapura. Belajar dari mereka yang sudah lama di Singapura. Ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.